Sejauh mana putusan MK ini kemudian akan berpengaruh ke depan terhadap kondisi hutan adat kita yang ada di Kaltara itu sendiri? Putusan MK ini harus disosialisasikan sampai kalangan masyarakat adat itu sendiri. Ya, betul. Melalui sambung tangan dari pemerintah daerah. Ya. Kita tidak serta-merta PHBM itu bisa didapat dengan mudah. Itu dengan proses yang begitu panjang. Ya. Tidak jauh berbeda sama putusan MK yang mengatakan bahwa hutan bisa dipakai secara turun-menurun. Menutup mata Bung Didi sekalipun tenaga ahli gubernur harus membuka mata bahwa banyak lahan-lahan yang kemudian digunakan untuk swasembada pangan yang dianggap gagal. Rehabilitasi lahan ini kan kita juga nggak mau nanti bibit yang diberikan sama kita itu yang tidak bisa dikonsumsi sama masyarakat. Betul. Bagaimana caranya masyarakat adat ini mempertahankan lahan-lahan yang dibawa ke kawasan hutan adat? Ya, kita harus memberikan keyakinan dulu kepada pemerintah daerah. Setelah kita mendapatkan edukasi terkait hasil dari putusan MK itu tersebut. Nah, berarti nanti Bung Didi juga akan merekomendasikan hasil putusan MK ini untuk disosialisasikan melalui dinas itu? Ya, sangat. Akan berkoordinasi? Akan berkoordinasi kepada dinas. Sahabat TV, Anda kembali menyaksikan podcast Politrik. Ini sudah edisi keberapa saya lupa, tapi hari ini spesial kedatangan sahabat saya Bung Didi Gadarismanto. Siap. Sehat kabar Bung Didi? Alhamdulillah sehat. Saya dengan Bung Didi ini sering berbeda pandangan ya dalam beberapa hal, tapi tentu perbedaan pandangan itu kan menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan berdemokrasi, dan sewaktu-waktu ya kita bersahabat, kita berteman, dan memang jadi teman yang diskusi yang menarik Bung Didi. Dan hari ini saya selain juga mengundang beliau sebagai tenaga ahli gubernur, juga saya mengundang beliau sebagai salah satu tokoh anak muda lah Kalimantan Utara yang konsentrasinya terhadap hutan adat itu sendiri. Dan memang nanti hari ini kita akan berdiskusi banyak di podcast Politrik ini tentang putusan MK nomor 181 PPUU tahun 2024 yang kemudian kemarin baru diputuskan mengenai pengujian material terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan P3H yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Bung Didi, kalau biasa kita diskusi anak muda, pergerakan dan lain sebagainya. Ini coba diskusi ke lebih intens karena MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Hasilnya adalah masyarakat adat, ini yang penting. Masyarakat adat tidak perlu izin ke pemerintah sebelum membuka kebun di hutan. Keputusan ini merupakan hasil gugatan Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini menarik sebenarnya. Karena biar bagaimanapun diskusi kita pagi hari ini tentang masyarakat adat yang tidak perlu izin, tapi kan seberapa kuat pengaruh putusan MK ini terhadap implementasi yang ada di lapangan, karena secara realita kita lihat juga banyak hutan-hutan kita di wilayah Kaltara ini kan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan gajah, perusahaan-perusahaan raksasa. Tapi jauh sebelum nanti kita bahas coba ke dalam inti pertanyaan ini. Tapi kalau Bung Didi melihat sebenarnya bagaimana kondisi hutan kita hari ini dan bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat kita yang memang notabene masih banyak menggantungkan diri terhadap hasil bumi yang dikelola melalui hutan itu, Bung Didi. Siap. Jadi baiklah Bung Nizam, ya berhubungan ini kita membahas masalah hutan adat, ya sebenarnya apa yang bisa kita katakan hutan adat ini kan cakupannya luas. Betul. Dengan luasan di wilayah Kaltara ini sangat luas lah, dari 4 kabupaten 1 kota. Nah, terkhusus di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau itu memiliki hutan adat, walaupun dengan jumlah yang tidak besar. Ya sangat miris itu di Kabupaten Natidung. Dari 32 desa itu satu meter pun tidak ada hutan adat yang diklaim sama masyarakat adat itu sendiri, bahkan di kepengurusan adat. Saya selaku Ketua Umum Jaringan Petani Milenial Kaltara ini juga selalu sering memberikan edukasi kepada masyarakat terkait masalah hutan adat. Yang dimana hutan adat ini kan ya yang saya bilang di awal tadi bahwa cakupannya luas. Betul. Sejauh mata memandang. Betul. Tapi per hari ini korporasi itu sangat sudah menjamur di wilayah kita, di wilayah tempat saya tinggal. Nah, korelasinya antara putusan MK
dengan masyarakat adat ini kan yuris keputusan yang di MK itu belum bisa sepenuhnya dijalankan di daerah. Betul. Sehingga kalaupun nanti kita minta izinnya ke pemerintah pusat, tidak melalui pemerintah pusat lagi, tetapi tetap saja di daerah itu tetap bicara masalah regulasi-regulasi yang sebelumnya. Tapi kan pada poinnya adalah di putusan MK ini kan menyebutkan bahwa tidak perlu izin sebenarnya. Tapi kan memang tidak ada putusan spesifik misalnya yang mengatur di daerah terkait penggunaan hutan adat itu. Tapi kalau Bung Didi melihat memang karena keterbatasan lahan hutan yang diklaim oleh masyarakat adat atau lembaga adat yang ada di daerah misalnya. Tapi kan asas daripada keputusan MK ini adalah bagaimana kemudian para pemangku, para pelaku, para pengambil kebijakan melihat bahwa ternyata hutan adat ini dapat digunakan untuk bercocok tanam kan itu. Karena kalau saya lihat semangatnya adalah tidak hasilnya itu tidak digunakan untuk kemudian komersialisasi, hanya digunakan untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana kemudian Bung Didi melihat putusan MK ini terkait pengakuan hak-hak masyarakat adat terhadap hutan telah mengubah peta penguasaan hutan di Kalimantan Utara secara konkret, khususnya masyarakat JPMK yang misalnya kebetulan JPMK itu mendampingi wilayah tersebut. Karena suka tidak suka ini kan merubah tatanan, merubah wilayah, merubah mode. Sejauh mana putusan MK ini kemudian akan berpengaruh ke depan terhadap kondisi hutan adat kita yang ada di Kaltara itu sendiri? Pastinya Bung Nijam, putusan MK ini harus disosialisasikan sampai dengan di kalangan masyarakat adat itu sendiri. Iya, betul. Melalui sambung tangan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Nah, kalau hari ini sosialisasi terkait putusan MK itu belum sampai ke masyarakat, terutama masyarakat adat, ya kita masih saja di bawah bayang-bayang korporat. Betul. Nah, karena mengingat apa yang saya sampaikan tadi bahwa per hari ini sangat sedikit lah dari ribuan hektar penguasaan lahan di desa itu tidak ada satu meter pun atau satu jengkal pun yang bisa diklaim sama masyarakat adat sebagai lahan adat itu sendiri. Bahkan, mohon maaf, di tempat lembaga pendidikan, dapur, rumah masyarakat itu bagian dari klaimnya di bawah konsesinya korporasi. Nah, makanya kalau hari ini kita berbicara apakah putusan MK itu akan bisa dijalankan sampai di level bawah, ya kita lihat saja nanti bagaimana putusan MK ini disosialisasikan sampai di tingkatan terbawah, yaitu di masyarakat adat desa itu sendiri. Agar mengetahui paling tidak bahwa ada putusan yang kemudian kalau misalnya mereka bercocok tanam, melakukan aktivitas di atas tanah tersebut itu tidak dapat dipidana dan tidak perlu izin ke pemerintah. Kan itu poin penting daripada putusan MK ini kan. Bahwa mungkin selama ini, tapi kan realita itu tadi yang saya bilang Bung Didi, bahwa realita yang terjadi di lapangan bahkan 1 meter pun tidak ada tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat. Kan hari ini banyak dikuasai oleh korporasi. Tapi kan apakah kemudian putusan MK ini berlaku akan kuat sebagai sebuah payung hukum untuk masyarakat adat dapat bercocok tanam lagi? Tapi kan ada ketakutan kemudian yang muncul dikooptasi lah ruang-ruang adat itu, ruang-ruang lahan adat itu digunakan untuk kemudian keuntungan sebesar-besarnya. Ini kan bertolak belakang dengan putusan MK yang hari ini kita sudah dengarkan. Terus menurut Bung Didi itu seperti apa sebenarnya? Bicara masalah komersial ini kan berdasarkan dari putusan MK itu sendiri, ya kita bisa dikatakan anggaplah hari ini masyarakat sudah pintar. Ketika perusahaan korporat itu tidak mau diganggu dengan aktivitas masyarakat, ya ada namanya program dari Kementerian Kehutanan itu yang kerjasama antara perusahaan sama masyarakat, yaitu PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Apalagi di bawah hutan tanaman industri, itu kan masa panennya per 5 tahun. Iya, betul. Per 5 tahun. Bayangkan kalau seandainya masyarakat adat itu menanam sawit, kan 5 tahun sudah bisa dihasilkan per 5 tahun, per sebulan 2 kali masa panen. Nah, sementara PHBM per 1 hektar itu hanya mampu
dibayar sama perusahaan yang di bawah hutan tanaman industri itu hanya 2 juta per sekali panen per 5 tahun. Betul. Nah bayangkan kalau seandainya kita masyarakat menanam sawit nih, menanam sawit, menanam lombok, menanam tanaman-tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran, hortikultura dan sebagainya. Itu sudah lebih dari 2 juta kita hasilkan dalam jangka 1 tahun, bukan 5 tahun lagi. Nah, kalaupun jangka skala perkebunan, yang hari ini kan lagi viral-viralnya kan, masyarakat lagi semangatnya menanam sawit maupun menanam kakao. Kenapa? Karena baik sawit maupun kakao ini hulu dan hilirnya sudah tuntas. Iya. Terutama sawit sudah ada pabriknya yang dibangun. Betul. Hilirisasinya sudah bahkan dalam bentuk produk unggulan juga sudah ada, bisa dibuat, bisa dikonsumsi masyarakat melalui menjadi minyak, ya kan? Nah. Tapi kalau kita kembali misalnya ke apa? Kalau kita kembali ke substansi pembahasan misalnya kan, artinya perlu ada batasan komersial dan substansi daripada putusan itu. Kembali lagi tadi kita bilang bahwa putusan MK ini membawa semangat bahwa masyarakat adat kalau mau bertanam, bertanam di lahan adat silahkan. Tapi kan ini kan justru paradoksnya muncul. Kita diberikan lahan untuk menanam misalnya tadi diberikan lahan untuk bercocok tanam. Padahal lahan untuk adat pun sudah tidak ada di beberapa daerah misalnya. Kita mau tanami yang mana kan begitu. Beberapa wilayah bahkan korporasi menguasai lahan-lahan kosong digunakan untuk aktivitas perusahaan dan lain sebagainya. Tapi ada tadi saya baru dengar ada perpanjangan program tadi dari Kementerian Kehutanan PHBM itu ya. Pengelolaan hutan bersama masyarakat. PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Tapi bagaimana kriteria dan mekanisme pengawasan sebenarnya Bung Didi? Kalau JPMK lah, kita bisa bicara JPMK. JPMK ini kan pengawasannya kan eksternal ya. Eksternal sebagai lembaga eksternal yang kemudian mengawasi, membawa semangat terhadap bagaimana pengelolaan hutan, bagaimana pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi bagaimana JPMK melihat sebenarnya bahwa putusan MK ini harus mampu dibatasi secara komersial dan substansi agar kemudian secara kelembagaan, secara penggunaan wilayah hutan itu betul-betul dapat sesuai dengan porsinya, Bung Didi. Ya, dari sudut JPMK itu sendiri, Jaringan Petani Milenial Kaltara itu sendiri, bahwa kita tidak serta-merta PHBM itu bisa didapat dengan mudah. Itu dengan proses yang begitu panjang. Ya, tidak jauh berbeda sama putusan MK yang mengatakan bahwa digunakan secara digunakan atau hutan bisa dipakai secara terus-menerus. Nah, PHBM itu sebenarnya langkah yang dilakukan berdasarkan undang-undang, langkah yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan. Betul. Nah, kita sama-sama mengelola hutan. Tapi di satu sisi dengan adanya program itu, syaratnya sangat panjang lah. Mungkin waktu itu di sana ada pohon madunya, yang mayoritas orang maupun orang suku Tidung maupun suku Belusu juga bagian dari memproduksi madu, madu dari pohon manggis, pohon bengkirai dan sebagainya. Nah, di situ juga pernah tempat berburu. Kalau orang suku Tidung kan berburu rusa atau payau. Kalau suku Belusu berburu babi dan hewan-hewan sejenis yang bisa dikonsumsi sama mereka menurut adat istiadat maupun kepercayaan mereka. Nah, ada namanya mengambil kayu belabak untuk bertahan hidup, ada pasang jerat. Nah, ini yang dijadikan historis bahwa penguasaan lahan dilakukan secara terus-menerus untuk sebagai bahan kehidupan mereka. Berarti kan tidak komersialisasi itu kan? Sehingga dasar inilah perusahaan mengeluarkan PHBM dengan jumlah hektar yang sudah ditentukan sama perusahaan. Tapi yang diklaim sama masyarakat. Berapa yang dikabulkan sama masyarakat. Ya lebih tepatnya perusahaan itu meminimalisir agar suatu waktu ketika mereka karyawannya turun tidak ditahan sama masyarakat. Sewaktu-waktu alat-alat untuk panen maupun menghindari konflik sosial itu sendiri. Jadi sehingga dari sudut pandang JPMK itu ya kita melakukan pendampingan sekaligus edukasi kepada masyarakat bahwa
Kalau hari ini perusahaan yang di bawah naungan hutan tanaman industri mengatakan bahwa untuk reboisasi, untuk penghijauan, seperti apa lahan-lahan yang dibuka dengan besar-besaran hutan yang mereka buat dengan hutan yang alami, lebih mana besar oksigen maupun karbon yang keluar. Pastikan secara logika kita berpikir bahwa hutan alami itu lebih besar karbon dan oksigennya keluar, dikeluarkan oleh tanaman itu sendiri ketimbang hutan yang dibuat sama perusahaan hutan tanaman industri itu. Oke, betul. Dan pada akhirnya pun kita putusan ini juga bertentangan dengan semangat swasembada pangan. Iya, betul. Fungsi lahan. Betul. Oke lah, mungkin putusan ini bisa menjadi, keputusan MK ini bisa menjadi sebuah putusan yang menggembirakan banyak masyarakat adat, karena biar bagaimanapun pengelolaan terhadap hutan itu diberikan keleluasaan selama tidak profit oriented dan begitu, tidak berorientasi pada pendapatan yang tapi pada poin-poin tertentu tentu pada implementasi lapangan tadi Bung Didi bilang jangankan 1 hektar, setengah jengkal pun mungkin masyarakat adat sudah tidak punya lahan. Betul. Karena sudah dikuasai oleh konsesi. Tambang kah dia, konsesi perusahaan kah, pokoknya sudah dikuasai oleh para korporasi lah misalnya. Tapi kalaulah kemudian misalnya ada implikasi setelah pasca putusan MK ini, ketika masyarakat adat tiba-tiba ingin bercocok tanam hanya betul-betul untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga tanpa berorientasi pada pendapatan misalnya. Betul. Tapi kalaulah misalnya tiba-tiba dipidanakan, diimplikasi pidanakan, apakah JPMK akan mengawal proses itu sebenarnya? Karena kan ada putusan terbaru ini yang mungkin di wilayah Bung Didi dan beberapa wilayah pun saya aja baru tahu nih setelah Bung Didi ngasih tahu tuh kemarin setelah kita diskusi via telepon, saya baru tahu bahwa ada putusan ini. Dan bagaimana kalau ke depan misalnya ada masyarakat adat yang dipidanakan oleh pihak perusahaan akibat dianggap melanggar batas-batas kepemilikan atas lahan itu. Betul. Apa yang akan JPMK lakukan terhadap kondisi tersebut misalnya? Berhubung jaringan petani milenial ini adalah bagian dari sorry Bung, kalau anak-anak muda tuh biasa jiwa kritisnya tinggi, semangatnya tinggi, betul. Makanya saya bilang tadi bahwa kenapa namanya bukan petani milenial Kaltara saja, ada nama jaringan. Petani milenial ini kan diisi sama beberapa alumni aktivis muda yang balik kampung sudah jadi petani, balik kampung sudah jadi nelayan. Nah, kita menambahkan nama jaringan itu kan berarti kita punya link, kita punya akses kemanapun itu. Nah, pastinya JPMK itu akan mengawal, akan mendampingi masyarakat, terutama petani-petani yang mungkin bisa jadi dijolimi, termarginalkan. Termarginalkan. Kita bisa lihat Bung Nijam di Polda Kalimantan Utara. Berapa kasus masyarakat itu dilaporkan bahkan ditahan. Bahkan enggak melalui Polres lagi tapi langsung ke Polda. Nah, ini sebenarnya apa sih maunya masyarakat ini? Apa sih maunya perusahaan ini, para korporasi? Sementara mereka hanya izin di pemerintah pusat hanya untuk memproduksi hutan yang tidak produktif. Tapi untuk penguasaan lahan kan bukan mereka punya. Betul. Jadi izin mereka hanya memproduksi hutan, bukan menguasai lahan. Nah, per hari ini terbalik. Nah, apalagi perusahaan-perusahaan yang di bawah HTI ini izinnya itu sudah dari zaman Orde Baru. Jadi sudah tidak relevan, Bung Nijam. Di hari ini di generasi milenial ini sudah tidak relevan. Kenapa? Ya yang saya katakan tadi bahwa masyarakat lagi sudah tidak memiliki lahan yang secara legalitas dia mampu untuk bertahan hidup di sana. Tapi di satu sisi dengan izin perusahaan yang sudah lama ini, ya dengan beberapa tahun melalui undang-undang di masa Orde Baru itu, dari 30 sampai 42 tahun. Bayangkan kalau ini kita bisa kawal, ya masyarakat tidak akan miskin lagi. Apalagi dengan adanya program pemerintah pusat terkait kalau hulunya kan kita bicara masa brigade pangan. Habis itu Astacita tanam jagung. Nah, sementara hilirnya ada MBG. Betul. Nah, bahan-bahan MBG ini kan rata-rata semuanya dari hasil pertanian. Bumi, betul. Contoh nasi itu kan dari beras, dari gabahnya padi. Nah, ini kan semua dari hulunya dari MBG itu adalah
tanaman-tanaman para petani. Outputnya sebenarnya bagus. Bagus. Nah, namun tadi kan itu yang menjadi yang bertolak belakang kemudian pada semangat putusan MK ini adalah implementasi di lapangan. Hutan itu tidak ada yang dikuasai oleh masyarakat adat sebenarnya. Dan ya banyak yang kuasai korporasi bahkan. Mungkin ada beberapa daerah di Kaltara mungkin yang masih dikuasai oleh masyarakat adat yang bermukim, yang dengan kebiasaannya bercocok tanam misal dan lain sebagainya. Tapi kan mayoritas rata-rata lahan itu kan dikuasai oleh korporasi. Tapi kalau Bung Didi melihat ada tren ekspansi terhadap monokultur korporat, kita bilang begini bahwa monokultur korporat itu misalnya sawit, HTI atau komoditas hilirisasi lainnya, misalnya yang kecenderungan masa panennya lebih panjang mungkin begitu ya, masa panen lebih panjang, luas hutan yang digunakan lebih lebar dan lain sebagainya, dan itu hari ini berkembang di Kaltara. Tapi bagaimana dan wilayah mana saja sebenarnya yang kalau Bung Didi melihat misalnya JPMK atau melalui kajian teman-teman dari JPMK melihat wilayah mana saja yang rentan sebenarnya terhadap ekspansi monokultur korporat yang ada di Kaltara ini sebenarnya? Yang kalau saya lihat Bung Lijam, kalau rentan terhadap ekspansi gerakannya monokultur korporat ini, ya per hari yang saya bilang tadi bahwa sawit itu kan sekarang ini lagi booming nih. Nah ini otomatis izin perusahaan sawit itu kan sifatnya HGU lagi. Hak guna usaha. Nah berbeda dengan tanaman-tanaman kayu kertas. Ya seperti dilakukan sama PT Adindo, Intraka, Inhutani. Ini kan hanya satu produk saja. Betul. Ya sama halnya seperti sawit. Betul. Cuman kalau bicara masalah rentan terhadap konflik sosial itu ya lebih kepada HTI ini tadi, yang izinnya lebih kepada di masa Orde Baru. Itu rata-rata di Orde Baru. Kalau sawit itu sudah masuk di era reformasi. Baru-baru kan. Bahkan dengan adanya perusahaan sawit itu, kita melihat adanya perbantuan baik itu corporate social responsibility CSR-nya ada. Habis itu dengan perbantuan plasma per 1 hektar per KK 2 hektar, ini kan bisa hitung-hitungan hasil ya dengan perusahaan sawit. Berbeda dengan izin-izin perusahaan yang di bawah naungan HTI ini tadi. Ini kalau kita tidak memiliki legalitas yang real dilihat sama perusahaan yang di bawah naungan HTI, dia nggak akan mau tahu. Nah, sementara mereka ini kan hadir di tengah-tengah masyarakat adat atau masyarakat umum ini kan, dan artinya kehadiran mereka kan pada saat masyarakat sudah melakukan aktivitas terhadap bercocok tanam itu sudah mungkin dari nenek moyang yang lama. Betul. Itulah yang kemudian bisa dikatakan sebagai hutan adat kan, begitu hutan kan? Adat, betul. Karena orang tua kita, nenek moyang kita itu dari dulu sudah bercocok tanam untuk menghidupi diri, bukan untuk memperkaya diri kan, begitu. Betul. Datanglah perusahaan korporat ini kemudian untuk memperkaya diri. Dari beberapa ekspansi monokultur dari perusahaan-perusahaan korporat ini yang kemudian belakangan lagi trending, lagi viral, CPO dan lain sebagainya. Yang paling merusak sebenarnya terhadap tatanan hutan kita yang ada di Kaltara itu sebenarnya wilayah yang mana, Bung Didi? Wilayah ekspansi monokultur yang mana sebenarnya? Kalau wilayah itu Pak Bung Nijam, yang jelaskan ketika hutan kita gunduli, itu kan otomatis rusak semua itu. Ya, betul. Nah per hari ini coba kita perhatikan dari hulu hilirnya. Baik itu daerah Bulungan, daerah Malinau, daerah KTT, itu ketika panen tahunan dari perusahaan HTI ini gundul semua. Walaupun ditanam lagi butuh waktu lagi, 5 tahun lagi baru ada. Ya sebenarnya tidak ada yang diuntungkan ketika perusahaan-perusahaan berbasis korporasi tadi dengan jumlah yang besar ini untuk masyarakat. Semuanya rentan, Bung Nijam. Sangat rentan. Baik itu isu masalah sosial, isu lingkungan. Nah, kita bisa bandingkan dari mana posisi ketika contoh nih izin AMDAL terkait masalah pabrik masuk ke wilayah-wilayah pesisir. Betul. Bagaimana dengan kondisi tidak cuma petaninya saja yang tinggal di darat, tapi juga nelayan. Bagaimana penghasilan mereka ketika sebelum ada pabrik limbahnya dibuang ke sungai. Ini kan akan mengurangi pendapatan para nelayan itu sendiri. Nah, dan ini kan jadi keluhan masyarakat secara umum sebenarnya ketika oke lah, kita menyambut baik sebenarnya perkembangan Kaltara menjadi kota industri, itu menyambut baik dengan adanya industri ini. Kemudian
dapat membuka lowongan kerja, kan paling itu yang dapat jadi alasan sebenarnya. Alasan untuk kemudian bagaimana kita dapat mendorong pertumbuhan industri yang jauh lebih baik. Tapi yang menurut kita adalah green energy, kemudian industri hijau dan lain sebagainya itu yang berkelanjutan dan jangka panjang itu sepertinya agak sulit untuk terimplementasi di Kaltara gitu ya. Bahkan dikatakan bahwa hadirnya perusahaan ini kan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Ya, betul. Kalau CSR itu kan dulu ada 3 poin paling penting. Yang pertama kesejahteraan masyarakat, yang kedua kesehatan masyarakat, yang ketiga pendidikan masyarakat. Nah, per hari ini tidak semua perusahaan yang ada di Kaltara yang berinvestasi ke Kaltara menunaikan tugasnya. Menunaikan tugasnya sebagai perusahaan yang awalnya hanya hadir untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Tidak semua, Bung Nijam, dalam tanda kutip. Tapi dalam satu posisi ada juga memang perusahaan yang sangat baik kepada masyarakat, yang sangat dicintai masyarakat setempat. Bahkan ketika ada gejolak ya masyarakat yang paling depan membela perusahaan itu. Nah, itu bukti bahwa perusahaan itu sangat bagus. Kalau tidak bagus kan otomatis akan tersingkir dengan sendirinya. Betul. Dan tadi kita sudah bicara misalnya dengan ekspansi monokultur korporat yang sedang berkembang hari ini misalnya. Tapi menurut Anda, apakah agenda hilirisasi perkebunan dan kehutanan, Pak Mentan Sulaiman udah 2 kali datang ke sini, bahwa agenda besar komoditas perkebunan dan kehutanan, cetak sawah dan lain sebagainya, yang didorong pemerintah untuk mempercepat atau memperlambat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Karena suka tidak suka dengan program yang skala nasional dan membutuhkan lahan yang cukup luas, ini kan ada kehidupan masyarakat lain yang terancam. Kita bisa lihatlah, jangan menutup mata, Bung Didi, sekalipun tenaga ahli gubernur harus membuka mata bahwa banyak lahan-lahan yang kemudian digunakan untuk swasembada pangan yang dianggap gagal dan lain sebagainya. Ini realita. Memang tidak terjadi di Kaltara, tapi terjadi di beberapa daerah, dan ditakutkan dengan sampai hal tersebut juga terjadi di Kaltara. Kita menjadi generasi yang pesimis misalnya terhadap kondisi hutan, kondisi lahan, kondisi kebijakan pemerintah terhadap swasembada pangan itu sendiri. Tapi bagaimana Bung Didi melihat itu? Apakah Bung Didi tetap optimis bahwa agenda hilirisasi komoditas tertentu pada bidang pertanian itu justru menyelamatkan masyarakat adat, atau justru memperkecil hak-hak dari masyarakat adat itu terhadap putusan MK ini? Bung Didi, ini menarik ini. Siap, Bung Nijam. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini pemerintah provinsi, apalagi saya sebagai tenaga ahli yang membidangi kan sebagai tenaga ahli. Yang bidang yang juga jauh berbeda dengan bidang milenial kan. Nah, apalagi saya juga selaku ketua umum petani milenial Kaltara ini, ya kita optimis lah dalam hal ini kan. Belum terjadi juga di tempat kita. Dengan kehadiran Pak Mentan 2 kali datang ke Kaltara, pertama ke Sajau Hilir, habis itu ke Tarakan di acara Peda. Pak Mentan sudah membahasakan bahwa per Januari nanti akan memberikan bibit 3 jenis bibit. Yang pertama kelapa pandan, yang kedua kakao, yang ketiga kopi. Nah, baik kakao dan kopi ini juga bagian dari salah satu tanaman yang memang diakui Kementerian Kehutanan untuk bisa ditanam di Kaltara. Di Kaltara, bukan hanya di Kaltara, di wilayah hutan. Oh, di wilayah hutan. Nah, makanya kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat ada pertemuan dengan perusahaan batubara, perusahaan MIP dari Menjelutung, itu menyampaikan bahwa kita akan membagikan bibit untuk ditanam untuk masyarakat tanam, untuk rehabilitasi lahan. Nah, dalam hal ini rehabilitasi lahan ini kan kita juga nggak mau nanti bibit yang diberikan sama kita itu yang tidak bisa dikonsumsi sama masyarakat. Betul. Kalau contoh kakao sama kopi ini kan bisa dikonsumsi sama masyarakat. Dan memang sebelum adanya sawit ini kan orang bercocok tanam kakao dan kopi. Kopi, walaupun memang tidak skala besar. Karena mengingat yang saya katakan tadi bahwa hulunya sudah tuntas, tapi hilirnya belum tentu tuntas. Nah, per hari ini kan di era sekarang ini kan yang tuntas itu cuman satu kita lihat tanaman kelapa sawit. Di mana-mana sudah ada pabrik. Otomatis kan kita tidak susah lagi mencari pasaran. Karena pasarnya sudah ada, pabriknya sudah ada. Ya, karena dalam ilmu pertanian, bahkan ilmu apapun sebenarnya, yang secara sederhana kita bisa mengilustrasikan bahwa kalau kita bicara teori sesuatu itu kan harus mencakup 3 poin. Saya selalu bilang begitu, bahwa
poin pertama adalah input, bagaimana kemudian ketersediaan lahan, kemudian ketersediaan pupuk dan lain sebagainya. Proses itu adalah bagaimana kemudian pemerintah hadir memberikan pengetahuan, menyampaikan informasi kepada para petani dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah output, ketersediaan pasar. Betul. Pemerintah mau nyetak sawah sekaltara ini, kalau tidak ada ketersediaan pasar untuk membeli produksi, itu tidak guna juga sebenarnya, Bung Didi. Iya. Ya kan, begitu ya kali ya. Betul. Tapi apakah sudah cukup ketersediaan pasar kita di Kaltara ini sebenarnya untuk tema besar swasembada pangan dari pemerintah itu sendiri? Bagi saya, Bung Nijam, dengan luasan wilayah Kaltara yang ribuan hektar, bahkan jutaan hektar di wilayah kita, ada beberapa tempat yang memang sangat strategis lah sebagai lumbung pangan. Tapi kalau tidak tidak dikelola dengan maksimal, ya kita juga akan, ya anggaplah kita akan membeli bahan-bahan dari luar juga kan. Betul. Nah, makanya hari ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam pertama memberi semangat kepada petani dengan kehadirannya Pak Mentan di Kaltara. Nah, yang kedua, ya bagaimana peran pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengakomodir semua kepentingan kelompok tani tadi, baik di wilayah Malinau, KDT, Bulungan, dan Nunukan. Nah, sudah sangat terlihat lah bahwa dengan adanya program Brigade Pangan ini, ya dengan minimal kelompok kerjanya minimal 15 orang dalam satu poktan, habis itu bisa dikatakan Brigade Pangan minimal 200 hektar dalam penanganan tadi. Nah, ini sudah berjalan lah, Bung Nijam kan. Hanya saja memang yang pertama kita lakukan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bertani itu bukan hal-hal yang jorok atau yang kotor lagi. Karena kita lahir dari seorang petani gitu kan. Kata-kata kan kalau di kampungan lahir dari petani. Nah, ya bagaimana memposisikan diri, ya dalam hal ini pemerintah membimbing dengan adanya kelompok-kelompok tani tadi, memberikan edukasi bahwa penghasilan petani lebih besar daripada, mohon maaf, para karyawan yang kerja di perusahaan, habis itu para PNS, para tenaga honor, itu bisa dirasakan bahwa hasil pertanian itu lebih menjanjikan ketika itu maksimal kita lakukan. Dan salah satu yang hilang, salah satu yang putus daripada persoalan pertanian kita di Kaltara ini kan adalah regenerasi petani. Betul. Ini yang putus sebenarnya. Sebenarnya bukan persoalan lahan dan lain sebagainya. Ketersediaan lahan kita luas. Ketersediaan program untuk mendorong perkembangan dunia pertanian itu juga cukup luas. Tapi ada yang putus. Yang putus adalah itu tadi yang regenerasi para petani. Anak-anak muda sekarang lagi gengsi untuk bercocok tanam petani dan ya siapa yang mau, mungkin kan begitu yang mungkin terbesit di pada siapa yang mau, kita sudah sekolah tinggi-tinggi misalnya turun ke ladang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kembali ke tema sebenarnya, apa tantangan terbesar masyarakat adat, Bung Didi, dalam mempertahankan lahan mereka sebenarnya daripada ekspansi korporat meskipun setelah ada putusan MK yang menguatkan hak mereka. Kan putusan MK ini kan menguatkan hak masyarakat adat. Tapi apakah kira-kira ke depan ekspansi dari korporasi besar ini akan tetap ada pada lahan-lahan masyarakat adat itu, melihat itu? Ya, kalau saya Bung Nijam, pastinya bagaimana caranya masyarakat adat ini mempertahankan lahan-lahan yang dibawa ke kawasan hutan adat, ya kita harus memberikan keyakinan dulu kepada pemerintah daerah. Setelah kita mendapatkan edukasi terkait hasil dari putusan MK itu tersebut. Apakah berarti nanti Bung Didi juga akan merekomendasikan hasil putusan MK ini untuk disosialisasikan melalui dinas itu? Ya, sangat. Akan berkoordinasi? Akan berkoordinasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan sampai ke kabupaten kotanya. Yang kedua ke Dinas Pertanian. Nah, dengan cara petani Dinas Kehutanan memberikan sosialisasi dari hasil putusan MK, Dinas Pertanian membina kembali atau memberikan semangat kembali kepada kelompok-kelompok tani yang ada, yang pengen bertani di wilayah kawasan hutan adat. Nah, kalau per hari ini Bung Nijam, ya saya lihat
di masa post truth ini kan orang lebih melihat bagaimana keviralan itu kan. Iya, betul. Contoh ya kita sangat apa ya, kalau saya melihat masyarakat Kaltara terutama yang melihat hasil-hasil pertanian yang menjanjikan, Orang semua ikut itu. iya, orang semua pasti ikut itu. Iya, betul. Jadi terlalu reaksioner. Tapi ini nggak boleh kita jauhi. Mungkin ini sifat dan sikap aslinya kita yang ada di Kalimantan Utara. Oh, saya ingat betul tuh, karena dulu nenek saya itu, Bung Didi, nanamnya awal-awal tuh kakao dengan Kopi, bukan, kakao dengan pisang. Akhirnya muncul satu orang nanam kelapa sawit, hasilnya bagus, habis. Ya. Semua pisang dan kakao tuh udah hilang diganti dengan kelapa sawit. Nah, itu reaksinya itu tadi yang berlebihan. Betul. Apakah reaksinya berlebihan juga berdampak terhadap penguasaan hutan kita sebenarnya? Ya, sebenarnya apa ya? Kalau kita melihat tuh Bung Nijam kan, apalagi Bung Nijam ini kan dari daerah Sebatik kan. Saya juga baru sekali ke sana. Saya melihat yang dikatakan Bung Nijam dulu tanam kakao dan pisang. Per hari ini sudah sawit. Saya lihat itu benar. Hampir sepulau Sebatik itu sangat-sangat banyak sawit. Kakao sedikit saja, pisang juga sedikit saja, apalagi dengan lahan-lahan berbukit kan. Nah, per hari ini dengan yang saya katakan tadi bahwa masyarakat itu ikut-ikutan. Tapi bukan hanya itu saja sebenarnya. Perawatan terhadap pohon kelapa sawit itu sangat-sangat simpel. Kita kasih pupuk, kita racun ininya sudah bisa lah kita nikmati dalam sebulan sampai 2 kali. Bahkan pupuknya dihambur aja. Dihambur aja kan, enggak perlu perawatan khusus, betul. Ya, enggak seintensif serius dalam penanaman kakao. Kakao kan banyak juga jamurnya. Betul, kita pruning dan sebagainya. Betul. Nah, makanya hari ini komoditas yang sangat menjanjikan di mata masyarakat, di mata para petani itu sawit. Walaupun memang ada program dari pemerintah pusat yang menyarankan untuk masuk dalam brigade pangan tadi, untuk kesadaran pangan, terutama padi. Nah kan, kalau masyarakat adat itu sendiri, jujur nih Bung Nijam, saya kalau dari Malinau sampai ke Bulungan lewat darat itu, bisa jadi setahun sekali, setahun 2 kali, masyarakat adat itu menebang hutan gunung itu, lalu membakar, tanam padi tugal. Iya. Nah ini sebenarnya kebiasaan. Iya, betul. Nah kira-kira formulasi ini yang mungkin kita cari, yang kira-kira hasil dari tanam padi di sawah, di rawa dengan tanam padi di gunung. Bagaimana caranya kedua cara ini bisa menghasilkan padi yang banyak untuk kebutuhan masyarakat Utara. Betul. Nah formulasi ini yang sempat JPMK diskusikan dengan Komisi 2 DPR Kaltara dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara. Nah makanya kalau bicara hasil pertanian melalui tanam padi lebih banyak yang menghasilkan di wilayah rawa. Nah. Tapi apakah ada usulan sebenarnya kalau JPMK melihat misalnya secara gamblang, secara sederhana misalnya melihat putusan MK ini, apakah ada usulan insentif ekonomi atau skema pembiayaan untuk dapat mendukung terus masyarakat adat agar dapat berkreasi dan mengelola hutan? Ada skema ekonomi pertanian yang berkelanjutan enggak yang ada kebayang di kepalanya Bung Didi sebenarnya? Iya. Kalau saya kan Bung Nijam kan selain di petani milenial ini kan saya juga pernah masuk di nominasi Young Ambassador Kementan. Nah memang kita di Young Ambassador itu di YA Kementan itu, petani milenial itu tidak disarankan untuk meminta-minta. Ini mohon maaf nih. Agar ya namanya petani ini kan kita harus mandiri dulu. Tapi kalaupun penghasilannya agak lumayan dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitar, pasti ada perbantuan. Kita tidak perlu minta bantuan, tapi bantuan akan datang. Karena bentuk dari emansipasi kita dalam dunia pertanian. Nah, jadi kita tanpa minta-minta sekalipun dia akan datang. Tapi dengan skema insentif ekonomi tadi ini kan sempat diutarakan, yang sempat viral itu di Kementerian Pertanian terkait 10 juta satu petani milenial itu kan sempat itu. Tapi itu sebenarnya bukan petani milenial itu dikasih cuma-cuma, tidak. Tetapi dia sudah menghasilkan, ada produk yang dihasilkan. Baru bisa diberikan. Betul. Baik itu dari komoditas hasil pertanian, tanaman hortikultura, peternakan. Nah ini yang bisa menjadi satu kesimpulan ketika kita diberikan bantuan dari pemerintah. Jadi petani mohon maaf lah, petani yang ini jangan kita, kalau saran saya
ya kita berbuat dulu. Kalau sudah kelihatan kan tanpa kita minta pasti dikasih. Iya, betul. Contoh macam saya, Bung Nijam, saya di petani milenial ini kan Ya, Bung Didi melihara kambing ya, melihara kambing, ya. juga menanam sawit, walaupun tidak besar lah, ada lumayan lah. Tapi saya selingi di tengah-tengah penanaman sawit saya itu dengan tumpang sari tanaman-tanaman hortikultur yang lain seperti lombok, kacang tanah, ya kan? Habis itu kangkung, bayam. Jadi tidak serta-merta bahwa semuanya harus sawit, tidak. Betul. Tidak, tapi juga ada untuk ketahanan pangan. Kan tidak mungkin kita makan sawit terus kan? Ya, ketahanan pangannya kan dimulai dari hal yang kecil ya, mungkin begitu ya, sederhananya ya. Ya. Ketahanan pangannya mulai dari keluarga dulu. Ya. Keluarga harus tahan dulu sebelum kita berharap ketahanan pangan secara nasional. Mungkin begitu, mungkin ya Bung Didi. Ya, betul. Tapi pertanyaan yang terakhir begini Bung Didi, apa langkah strategis yang akan diambil oleh Anda dan tim dan pihak JPMK dalam 1 tahun ke depan untuk memastikan hak adat mampu menjadi benteng terakhir terhadap ekspansi monokultur korporat yang ada di Kaltara? Oke, terima kasih. Apa yang akan Anda kawal? Kawal. Nah, ini statement terakhir. Iya, siap. Jadi begini Bung Nijam, pastinya bicara masalah JPMK ini kan, bicara historisnya kan begini. JPMK ini lahir pasca kenaikan BBM 2022. Bulan Agustus. Yang diinisiasikan langsung dibina langsung sama Bapak Gubernur Kalimantan Utara. Nah, banyak upaya, banyak keinginan Pak Gubernur dalam bagaimana peran petani milenial itu dalam memberikan semangat kepada para petani-petani. Ya, kalau bahasa kita tuh kan ada milenial, ada kolonial. Kolonial ini kan petani-petani tua. Ya, yang udah template lah ya, yang sudah template. Karena itulah pekerjaannya, kebiasaannya akan begitu terus. PNS saja kan ada bisa pensiun, ya, betul. Ya kan, karyawan di perusahaan aja ada juga pensiun, ada pensiun. Betul. Nah, keinginannya kita petani itu juga sama, jadi ndak harus lagi kita sampai tua jadi petani, ada regenerasi kita. Nah, di samping itu ya kita memberikan pemahaman dan edukasi kepada ya terutama sarjana-sarjana pertanian lah. Dengan podcast ini saya berharap dari Bung Nijam kita bantu bagaimana kembalilah kepada kodratnya sebagai sarjana pertanian. Ya, saya jujur Bung Nijam, saya bukan seorang sarjana pertanian. Saya sosial politik. Tapi begitu saya balik ke kampung, saya melihat kondisi dan masyarakat di kampung, terutama masyarakat adatnya, saya miris juga melihat dengan kondisi bagaimana korporat menguasai kita. Nah, yang saya katakan di awal tadi bahwa kita harus memberikan edukasi dulu, sambil menunggu sosialisasi yang disampaikan turunan dari pemerintah pusat, dari provinsi sampai ke daerah itu ya. Nah, yang kedua, upaya petani milenial yang pastinya mendampingi para petani, para masyarakat adat, memberikan edukasi, memberikan ruang-ruang diskusi, memberikan pemahaman bahwa hasil-hasil pertanian itu sangat menjanjikan di luar kita sebagai seorang petani. Saya sebagai saya sempat juga mama saya itu marah, kok sarjana ngurus pertanian, kok sarjana menanam rumput di lahan, bukan menanam sayur-sayuran, kok sarjana mau mengarit rumput, membawa di motor, bawa lewat di jalan umum. Nah, ini kan sebenarnya kalau pemikiran orang tua ini kan kita tinggal menanggapi saja bahwa yang kita kerjakan ini benar, bahwa yang kita kerjakan ini menghasilkan. Betul. Nah, kita bersungguh-sungguh saja kan, yang jelas bersungguh-sungguh, konsisten dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau hari ini kita berbicara JPMK akan apa yang langkah JPMK lakukan dalam setahun ke depan, ya pastinya untuk memastikan untuk dalam konteks memastikan bahwa hutan adat ini mampu menjadi benteng terakhir pasca putusan MK ini dan ekspansi dari ya jelas kita Bung Nijam, pastinya petani milenial ini kan terkoneksi di 4 kabupaten 1 kota. Saya bisa sebutkan teman-teman yang penggiat petani milenial yang mungkin menghasilkan lebih dari seorang PNS, contoh seperti Bang Cali di Sajau dengan konten kreator, dengan di samping sebagai petani juga konten kreator kucing, kucing petani. Ada Mas Sudirman di Sebatik, kenal. Mas Sudirman itu jamur tiram sekaligus sekarang ini dia berkembang ke buah naga dan jambu kristal. Ada Bung Denny
di Skatak, di tengah-tengah korporasi ya kan, di tengah-tengah tanaman industri, di tengah-tengah Intraka maupun Adindo, dia mampu bertahan, mampu bersurvive di sana, menanam sayur-sayuran, jenis-jenis tanaman hortikultura. Di Malinau juga ada Bung Abdi di tengah-tengah kota, Malinau membuat yang namanya jamur tiram dengan laku di pasaran. Dan di Tanah Tidung, selain saya sebagai peternak, saya juga membawa teman-teman seperti Bung Jus Riyadi, juga itu peternak kambing juga, Bung Nijam. Ada Bung Sabran, penggiat kopi Pagun. Artinya memberikan afirmasi positif kepada anak-anak muda bahwa menjadi seorang petani ini kan bukan sebuah hal yang kemudian meruntuhkan harga diri mungkin. Betul. Juga ada Bung Dery yang hasil dari tanaman mangrove, itu buah penyat, jus penyat, itu juga ada. Nah, tapi hari ini saya melihat teman-teman di petani milenial di Tanah Tidung itu rata-rata memang berkebun sawit, minimal mereka punya itu dari ada yang warisan orang tua, ada yang yang membuat dari meneliti karir di petani sawit dari nol. Nah, jadi teman-teman di petani milenial KTT itu banyak juga sawit. Tapi saya coba untuk mengubah paradigmanya, mengubah pola pikirnya. Selain sawit kita juga tumpang sari lah, sayur-sayuran. Agar bisa kita memenuhi kebutuhan dapur, kebutuhan pasar. Ya kalau perlu kebutuhan MBG ini kan. Karena jangan sampai nanti kita gembor-gemborkan ketahanan pangan, kita gembor-gemborkan MBG di Kalimantan Utara. Toh nyatanya sayur-sayurannya kita beli dari luar. Betul. Nah kan ini berapa kerugian yang kita akan dapatkan ketika kita tidak memanfaatkan hasil-hasil pertanian itu di Kaltara itu sendiri. Nah yang jelas saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara yang kurang lebih 3 tahun ini sudah mendampingi dan membimbing kami di petani milenial Kaltara melalui jaringan petani milenial Kaltara. Nah pastinya Bung Nijam, saya selama jadi petani ini ya saya sudah mulai mengembangkan selain sawit juga mengembangkan peternakan kambing. Nanti dalam waktu dekat saya juga mengembangkan peternakan sapi. Walaupun dengan skala kecil dulu kan. Mungkin itu Bang Nijam. Cukup. Siap. Cukup. Terima kasih Bung Didi. Terasa ternyata kita sudah hampir sejam berdiskusi dan memang cukup menarik kalau kita bicara. Saya tuh selalu tertarik kalau bicara soal pertanian. Kenapa? Karena memang ini ya kebiasaan orang tua kita dulu yang memang kita belum mampu meneruskan aja sebenarnya. Kita apakah nunggu tua atau kita memulai hari ini, tapi yang jelasnya bahwa pertanian ini kan adalah penjaga tatanan negeri, ya begitu kan, petani itu kan. Tapi poin paling penting pada diskusi kita pada siang hari ini adalah putusan MK telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun bola kini sepenuhnya berada di tangan eksekutif dan legislatif. Mungkin begitu ya. Saya tambah lagi Bung Nijam. Saya berpesan kepada teman-teman jaringan petani milenial Kaltara yang apa kita lakukan hari ini adalah untuk menentukan kita di masa depan. Yang kedua berhubungan dengan hutan adat tadi Pak Ketua, kalaupun nanti dalam waktu dekat atau 1 tahun ke depan ada masyarakat adat yang masih menanam di wilayah konsesi, ya tidak ada salahnya ketika kita berbicara masalah itu diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Baik itu antara masyarakat adat maupun dengan pihak perusahaan. Nah jangan sampai kita tiba-tiba muluk-muluk laporan ke Polda, laporan ke Polres. Ini kan kasihan juga masyarakat adat yang nanti kan enggak punya duit. Enggak punya duit. Bukan hanya enggak punya duit, Bung Nijam, tapi bagaimana memposisikan mereka ini sebenarnya ingin bertahan hidup saja untuk mengisi perutnya. Tapi nyatanya dari sisi gelapnya perusahaan juga acuh tak acuh, yang menganggap masyarakat ini sebagai pengganggu dari mereka ini kan. Aktivitas mereka. Kan ada poin penting yang saya sampaikan tadi Bung Nijam bahwa korporasi itu hadir hanya untuk memproduksi hutan. Bukan atas kepemilikan hutan. Bukan untuk penguasaan lahan. Nah, ini yang perlu dikutip. Nah, kenapa? Mengingat mereka ini berbatas waktu dalam perizinan, apalagi yang tidak relevan lagi dengan izin di Orde Baru sama di era reformasi kan. Mungkin itu Bang Nijam saya sampaikan. Terima kasih pada undangan hari ini. Ya sangat luar biasa lah. Ini pertama saya
ikut. Nah, nanti kita banyak podcast lagi lah. Jadi selain nanti kita bahas terkait pertanian, nanti mungkin kita bahas terkait bagaimana gerakan pemuda, Iya, betul. bagaimana kehadiran momentum dan banyak poin lah nanti yang mungkin Bung Didi akan banyak kita undang untuk berdiskusi bersama kita. Siap. Sekali lagi terima kasih Bung Didi. Poin pentingnya diskusi kita sekali lagi saya sampaikan bahwa putusan MK ini telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun bola kini sepenuhnya berada di tangan legislatif dan eksekutif daerah untuk merealisasikan amanat konstitusi. Pengakuan hutan adat bukan sekedar penyerahan aset, tetapi pondasi bagi keadilan agraria, pelestarian lingkungan berbasis lokal, dan penghormatan terhadap identitas bangsa. Implementasi yang tuntas akan menjadi bukti nyata komitmen negara dalam menunaikan janji konstitusi untuk mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Begitu, Bung Didi. Terima kasih juga pemirsa Bro TV. Jangan lupa saksikan podcast Politik di episode selanjutnya yang menarik tentunya di YouTube kami Borneo TV. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.